Bang, ada sempat lihat-lihat di media sosial yang sekarang lagi trending terkait BBM gratis dan ibu hamil akan dikasih 6 juta. Itu 6 juta? Iya, itu pernyataan dari bakal calon wakil presiden Cakimin dari partai PKB. Jika Cakimin dan PKB maju menang di 2024, semua yang punya kendaraan bermotor BBM-nya gratis dan ibu hamil akan mendapatkan 6 juta setiap ibu hamil. Nah, itu yang lagi trending. Coba kita bahas. Tapi informasi itu benar Iya, yang disampaikan. benar. Itu benar sampai ada juga setelah informasi itu beredar, itu ada klarifikasinya. Dia ada klarifikasi. Klarifikasi terkait pernyataannya sebelum yang dia nyatakan pernyataan tersebut. Dia sampaikan bahwa itu sebenarnya salah tangkap, ya pokoknya salah tangkap lah. Ditanyakan berarti tidak berbayar, berarti semua tidak gratis dong. Iya, dijawabkan iya. Nah, berarti yang dia sampaikan ini entah dia yang salah atau masyarakat yang salah tangkap. Jadi itu menurut Bang bagaimana? Itu sempat sudah ada, dia sudah viral dan dia sempat menyatakan, dia sempat klarifikasi. Dia sampai sempat klarifikasi bahwa itu masyarakat salah tangkap, bahwa dia punya proses dari BBM-nya yang harus dibenarkan. Jadi tidak gratis. Nah, itu bagaimana tuh tanggapan Bang Maria? Tapi benar kan yang dari klarifikasinya seperti itu. Iya, benar. Disampaikan. Jadi begini, makanya rakyat ini kan harus betul-betul mencermati apa yang disampaikan oleh para calon-calon pemimpin ini, karena itu sangat penting. Itu sangat penting. Ketika apa yang disampaikan itu tidak realistis, itu akan berdampak ketika terpilih nanti. Makanya jangan heran kalau kita refleksikan terkait perjalanan pemimpin-pemimpin sebelumnya, kadang masyarakat mengeluh bahwa ini tidak menepati janji segala macam. Janji politik lah. Nah, seharusnya ini yang menjadi refleksi bagi kita, yang harus kita bedah itu pernyataan-pernyataannya dia itu. Ketika pernyataannya itu tidak realistis, otomatis besok tidak akan bisa diterapkan. Itu. Makanya penting sekali. Dengan tanpa penjelasan juga kita sudah bisa menilai bahwa tidak masuk logis, tidak logis nanti besok tidak bisa diterapkan. Makanya harus realistis gitu. Harus realistis. Nah, terus misalnya ibu-ibu hamil dapat 6 juta. Dapat 6 juta. Yakin kan? Bayangkan saja seluruh Indonesia ibu hamil. Uang dari mana gitu? Dapat dari mana uang 6 juta untuk seluruh masyarakat, khususnya ibu-ibu hamil dapat 6 juta. Itu secara logika saja, berpikir secara logika saja. Kau dapat uang dari mana untuk dapat kasih seluruh ibu-ibu yang lagi hamil 6 juta lagi. Nah, itu yang harus dibedah. Nah, di balik setiap kebijakan pasti ada sesuatu yang dikorbankan kalau bisa diterapkan. Dan juga kalau mau diterapkan, kita harus realistis apakah mampu atau tidak. Nah, terus Indonesia ini kan, tantangan Indonesia sekarang kan bonus demografi. Ya kan? Bonus demografi. Dan menurut saya apa yang disampaikan Cak Imin itu tidak realistis. Tanpa kita harus cari tahu juga dia tidak realistis. Kenapa tidak realistis? Kita lihat aja. Negara dengan sumber daya alam yang melimpah, ya, sumber daya alam yang melimpah, terus banyak pengangguran, ya kan? Banyak pengangguran. Banyaknya sarjana tapi banyak juga lebih banyak pengangguran. Banyak pengangguran. Sumber daya melimpah, banyak pengangguran. Terus kita berada dalam negara demokrasi. Dari persoalan
terus utang, ya toh, utang negara. Dari persoalan, beberapa persoalan yang ada itu saja, itu yang harus dirumuskan menjadi isu strategisnya itu seperti apa. Dan tidak belum terselesai, belum terpecahkan masalah-masalah tersebut. Pecahkan ini malah menambah hal, menambah sesuatu yang malah membuat kita, bahkan masyarakat bawah juga seharusnya, orang yang tidak sekolah pun ini paham ini ya. tidak realistis Toh janjinya. kita kembali mengingat presiden-presiden sebelumnya juga belum ada yang bisa menangani soal BBM tersebut. Terus BBM tadi kan soal ibu hamil, tadi ibu hamil kan sudah selesai, bonus demografi dan segala macamnya. Terus BBM dia bisa mengendalikan pasar. Tapi sejauh ini Indonesia sendiri belum bisa mengendalikan pasar. Sementara dia petugas partai, gimana dia bisa mengendalikan pasar? Di dalam pasar itu, pasar yang kita maksudkan ini kan oligarki, iya kan? Iya. Terus harus tahu juga, yang bisa mengendalikan pasar itu sistem ekonominya itu komunis. Berarti hanya komunis saja yang Ya sistem ekonomi komunis itu yang komunisme itu yang bisa mengendalikan pasar. pasar. Nah, kita ini kan liberal, sudah mengarah kepada neoliberalisme kan. Mm-mm. Nah, itu kan pasar dia lebih kuat dari negara. Ya negara harus menyesuaikan dengan Pasar. pasar. Nah itu ada di Indonesia. Yang Terus terjadi kita di bicara persoalan BBM dari presiden ke presiden, itu tidak ada penyelesaian karena perdebatannya sama, baik dari sisi pro maupun kontra. Presiden dari zaman ke zaman, ketika yang dari koalisi ini menang, terus yang ini jadi oposisi, dia jadi kontra ketika harga BBM naik. Begitupun sebaliknya, yang sebelahnya jadi oposisi lagi ketika harga BBM naik. Perdebatannya sama. di seputaran itu aja. Itu aja. Pro Tapi kontranya sama. Tidak ada penyelesaian. Tidak ada penyelesaian. Karena apa? Karena memang negara dia harus menyesuaikan dari pasar. Untuk membutuhkan sosok pemimpin yang bisa menghadapi dinamika tersebut, yaitu butuh sosok kepemimpinan yang strategis, bukan berdasarkan kata-kata belaka yang tidak realistis. Nanti ujung-ujungnya nanti rakyat sakit hati. Tapi itu terulang terus lewat janji-janji politik. Dia harus mengikuti perkembangan global. Nah berarti ini kembali ke masyarakat sendiri yang harus jeli dengan pernyataan-pernyataan yang disampaikan oleh orang-orang tersebut. Logis atau tidak gitu, masuk akal atau tidak, bisa dicerna tanpa harus dianalisis atau tidak. Kalau dengan yang tadi Bang Maru sampaikan bahwa tidak logis, ya memang benar, karena pernyataan untuk BBM, presiden-presiden sebelumnya saja belum bisa menyelesaikan permasalahan terkait BBM. Seharusnya yang harus beliau jelaskan ketika beliau ingin menyelesaikan persoalan BBM, apalagi ini dengan narasi yang gratis, ya kan? Ya harus berdasarkan konsepnya itu apa yang mau dia bawa, sehingga dia bisa menarasikan hal tersebut. Tanpa kalau dia jelaskan apa yang sudah tadi Bang Mario sampaikan, dia jelaskan tanpa orang menganalisis juga dong, bisa berarti nanti kita punya BBM mungkin agak turun murah tanpa kita menganalisis nih, karena dia sudah menjelaskan konsep-konsep tersebut. Terapan terhadap subsidi BBM seperti ini. Berarti masyarakat berpikir bahwa nanti kita punya BBM ini kayaknya ketika dia naik nanti kayaknya agak menurun, dia punya harga BBM-nya. Tapi ini dia sudah langsung menyatakan bahwa BBM gratis. Nah, berarti itu yang salah siapa? Kalau kita langsung menyampaikan bahwa BBM akan gratis, anak SD juga bisa menyampaikan itu, anak SMP juga bisa menyampaikan itu. Tapi konsep yang kamu bawa untuk mencapai BBM ini gratis itu apa? Itu yang muncul pertanyaan di situ. Pertanyaan mendasarnya di situ. Apalagi ibu-ibu hamil akan diberi jatah. Berarti ini perlu kesadaran dari masyarakat sendiri terhadap mengelola apa yang disampaikan. Disampaikan. Karena itu kan sebatas narasi politik yang tanpa konsep. Dia hanya mengungkapkan saja. langsung
Ya, terus disampaikan. secara spontan bahwa BBM akan digratiskan, ibu-ibu hamil akan diberi jatah. Seharusnya dia harusnya dipaparkan konsepnya kayak gini, berdasarkan data itu kayak gini. Penerapannya Nah, seperti ini. sistem ekonomi kita kayak begini. Tanpa orang berpikir bahwa oh menganalisis, oh berarti kita punya bukan gratis lah, kita punya harga BBM ketika dia naik akan menurun. Nah itu kan orang sudah bisa taksir dan logis. Seharusnya ketika dia berbicara soal harga BBM, dia harus mengikuti perkembangan ekonomi global. Itu sangat penting. Dasar pemikirannya harus dari situ juga, itu penting sehingga mencapai suatu titik temu. Ya harus realistis. Oh ini nggak bisa, ini karena kayak gini. Oh ini bisa kayak gini, sehingga masyarakat itu tidak termakan sama janji. Akhirnya besok nggak mengamuk-mengamuk, karena yang kita bicarakan itu berdasarkan realita, bukan sekedar narasi politik biasa. Ini bisa dibilang juga menipu tapi tidak konsisten kan. Dalam arti begini, apa konsep kalau kita bicara BBM itu pertarungan pasar. Nah ini kan kita butuh sosok pemimpin yang strategis, bagaimana dia mengelola pertarungan pasar itu untuk kesejahteraan rakyat. Itu berdasarkan apa? Mengikuti perkembangan ekonomi global, ya kan? Melahirkan kebijakan berbasis data dan sehingga bisa meminimalisir kesenjangan, begitu. Ya enggak 100%, paling tidak bisa meminimalisir itu. Berarti sampai saat ini Indonesia masih menyesuaikan sistem pasar. Ya suka nggak suka sistem ekonomi kita ini kan kayak gitu kan. Seharusnya pasar yang harus menyesuaikan negara. Ya karena ini kan harus globalisasi. Ya itu kembali terkait kepemimpinan yang tadi. Bagaimana dia mengelola itu. Gitu. Apalagi sekarang neoliberalisme yang mendarah daging, baru menarasikan suatu pernyataan tanpa mempertimbangkan dengan berbagai macam perspektif. Itu sangat berbahaya. Akhirnya jangan heran banyak masyarakat mengeluh, oh pejabat-pejabat kita ini suka janji-janji politik. Ya iya, yang harus kita bedah itu pernyataannya, realistis atau tidak. Ketika pernyataannya itu tidak realistis, tidak berdasarkan konsep, ya itu sangat berbahaya, karena nanti besok bisa tidak akan mengakibatkan tidak bisa atau tidak mampu untuk dijalankan. Berarti kalau dimasukkan ke salah dan benar ya, berarti yang salah masyarakat menurut saya, karena masyarakat tidak mencerna dengan baik. Dia tidak berpikir dulu bagaimana jalan keluarnya ketika dia menyatakan ini. Kalau oknum-oknum tersebut yang menyampaikan janji-janji politik, saya pikir itu sudah biasa sih. Lebih baik sosok pemimpin yang menyederhanakan bahasanya dan mudah dipahami oleh masyarakat. Ya tuh, bahasanya nggak perlu tinggi tapi sederhana dan berdasarkan realita. Nah, berdasarkan realita itu sehingga bisa direalistiskan begitu. Sehingga apa yang kita narasikan itu berdasarkan realita, ketika kita berjalan nanti pasti bisa dijalankan kayak begitu. Ya, walaupun tidak sampai kepada tahap 100%, paling tidak bisa meminimalisir kesenjangan kayak gitu. Sejalan. Makanya sangat penting masyarakat itu melihat, memperhatikan serta mendengar apa yang disampaikan. Iya, makanya yang tadi saya sampaikan bahwa janji-janji politik itu sudah terbiasa, sudah hal yang biasa lah. Tetapi masyarakat sudah tahu dia hanya janji-janji, tapi mereka yang berjanji itu mereka berusaha untuk melaksanakan. Yang menjadi masalah janji mereka mengungkapkan janjinya itu tidak berdasarkan realita, tidak berdasarkan konsep. Ya mereka berjanji itu mereka berusaha untuk melaksanakan. Letak masalahnya itu apa penerapannya itu tidak berdasarkan konsep, tidak berdasarkan data. Bagaimana cara menyelesaikannya? Tidak realistis. Gitu. Itu kayak kapal yang berjalan tanpa kompas.
jalan saja, tidak Jalan tahu mau saja. kemana. Nah, ini penting sekali untuk masyarakat jangan terjebak dengan fanatisme sempit. Karena yang perlu kita ketahui, ini agar masyarakat Indonesia seharusnya paham bahwa sebenarnya dalam kelas atas ya, dalam hukum bisnis itu tidak ada istilah fanatik. Fanatik itu hanya terjadi pada golongan kelas bawah. Yaitu golongan kelas bawah itu didominasi oleh masyarakat. Iya kan? Kalau kita sudah terjebak dengan rasa fanatisme sempit, nah, disitulah fondasi dasar awal dari kesengsaraan Untuk masyarakat. untuk masyarakat sendiri. Karena kalau kita lihat berdasarkan sejarah-sejarah peradaban, nah, era di mana ketika calon-calon pemimpin menggiring masyarakatnya berdasarkan suatu identitas, berdasarkan suatu kelompok tertentu, berdasarkan narasi-narasi yang berkaitan dengan identitas, ya, entah agama, suku ataupun ras. Nah, itu dampaknya, akibatnya masyarakat yang susah, karena masyarakat dijebak dengan itu. Karena perlu kita ketahui bahwa ini ya, yang perlu kita ketahui bahwa sebenarnya ini yang saya maksudkan di sini. Bagi orang yang beradab, orang yang berpikir jernih, agama itu adalah kesalahan bagi orang cerdas. Kebenaran bagi orang bodoh, dan pintu menuju kesuksesan bagi seorang calon pemimpin. Nah, maksud dari kalimat saya ini bukan berarti saya menyatakan bahwa agama itu tidak baik, tidak. Ini harus diluruskan. Maksudnya agama itu kesalahan bagi orang cerdas itu bukan berarti dia menyalahkan agama, tidak. Bukan berarti saya menyalahkan agama, tidak. Agama itu baik. Cuma yang menjadi masalahnya orang-orang tertentu menggunakan agama atau identitas-identitas tertentu untuk memuluskan kepentingannya, begitu. Menggunakan agama untuk dia punya kepentingan tersendiri. Kepentingan begitu. Nah, kalimat saya ini kan kalau tidak saya teruskan, kalau dipotong itu kan berbahaya kan. Nah, ini kalau orang cerdas, oh dia tidak. Bukan berarti tadi saya sampaikan bahwa agama itu tidak baik. Tidak, agama itu baik. Yang menjadi masalah, agama itu kesalahan bagi orang cerdas, itu yang menjadi masalahnya itu. Menggunakan dia. Orang menggunakan agama untuk kepentingan tertentu karena masyarakat sudah terjebak dengan fanatisme sempit. Bukan cuma agama aja, entah suku atau ras atau apapun itu yang berkaitan dengan identitas. Nah, kalau kembali ke kebenaran untuk orang bodoh. Iya, karena sudah terjebak dengan rasa fanatisme sempit, ya atau fanatisme sempit, akhirnya sudah biar dia salah ya sudah. Tetap benar. Ini pimpinan kita Menganggap sesuatu yang salah itu tetap lurus benar. ya, kan dia sudah dibentuk dengan dogma yang Karena mereka memakai sistem contoh dari sisi ini itu benar, dan orang tersebut juga mengandalkan sistem ini untuk kepentingannya. iya. Dan ini sangat berbahaya untuk masyarakat sebenarnya. Dan apa ya yang terjadi di Indonesia sekarang kan seperti itu. Berarti dari kita punya pembicaraan ini perlu kejelian dan terbukanya pemikiran masyarakat untuk menanggapi janji-janji politik dari oknum-oknum tersebut. Iya. Sehingga ketika kita membedah apa yang disampaikan, kalau orang yang cerdas dalam beragama, cerdas dalam berbudaya, cerdas dalam beradat, ya kan, pasti dia membedah setiap kenyataan. Karena dia tidak melihat dari sudut pandang warna. Oh, ini bukan karena dia saudara saya, bukan karena dia kakak saya, bukan karena dia sewarna sama saya, tapi apa yang dia sampaikan ini kan tidak realistis. Nah, itu yang paling penting. Sekarang di tengah arus neoliberalisme yang begitu kencang, ya kita butuh sosok kepemimpinan yang strategis,
seperti yang disampaikan oleh Budiman Sujatmiko. Saya sepakat dalam hal itu. Dan kepemimpinan yang strategik itu ada pada siapa? Ya tinggal kita refleksikan sendiri. Dan yang paling penting, melihat sosok pemimpin itu bukan sekedar apa yang dibicarakan itu tinggi, ya kan, bahasanya tinggi, bukan soal itu. Tapi apa yang dia sampaikan itu mudah diserap oleh masyarakat Paham aja dulu. berdasarkan realita dan mudah dicerna oleh masyarakat, itu sudah pas. Intinya tidak di luar real daripada substansi. Kita butuh sosok pemimpin itu yang bisa mendobrak itu. Tapi menurut Bang sendiri, entah bukan untuk 2024 tetapi untuk Indonesia ke depannya ada tidak? Ada ya, kita perlu terobosan baru kan. Dan jangan lupa, dalam demokrasi itu kelak kita akan, demokrasi itu seperti yang disampaikan oleh Bertrand Russell ya, demokrasi itu adalah sistem di mana kelak kita akan menyalahkan orang yang kita pilih. Itu resiko. Jadi bukan berarti saya mendukung si ini, ketika dia terpilih besok saya tidak mengkritisi dia, tidak juga. Ya kita mengkritisi juga, kita mengawal kebijakan-kebijakannya. Oke, begitu Bang. Jadi kesimpulannya, harus melihat calon pemimpin yang menarasikan sesuatu berdasarkan realita. Yang terjadi. Ya, bagaimana kita mengangkat masyarakat untuk berpikir secara realistis, kritis dan realistis, itu penting. Itu saja. Oke. Terima kasih Bang.